Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk melanjutkan kajian kita membahas Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ketiga pada bab yang kedua. Bab yang kedua adalah bab al-birri was-silah, bab perbuatan baik dan menyambung silaturahim. Pada hadis yang ketiga ini sudah kita bahas sebagiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada tiga perkara yang Allah haramkan bagi kalian, dan juga ada tiga perkara yang Allah benci bagi kalian. Adapun yang Allah haramkan bagi kalian, yang pertama, dan ini sudah kita bahas, adalah uquqal ummahat, durhaka kepada para ibu. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, dan ini jelas ya hubungannya dengan bab, karena durhaka kepada ibu itu jelas memutus silaturahim. Bahkan yang paling pertama yang harus kita sambung silaturahim kita adalah ibu, orang tua. Nah, ketika seorang anak durhaka pada orang tuanya, terutama kepada ibunya, maka itu jelas bentuk memutus silaturahim, bahkan lebih parah. Sudah memutus silaturahim itu dosa, kemudian durhaka kepada orang tua dosa yang lain. Berarti dua dosanya di sini, dosa memutus silaturahimnya, yang kedua dosa durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wa'dal banat, yaitu mengubur anak-anak perempuan, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan. Ini termasuk perkara yang sangat haram dan dosa yang sangat besar. Dan ini merupakan kebiasaannya orang-orang jahiliyah dahulu. Kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kenapa mereka kubur anak perempuannya hidup-hidup? Karena mereka malu kalau istrinya melahirkan anak perempuan. Bagi mereka itu aib. Mereka sangat malu. Karena mereka tidak ingin menanggung malu, maka apa yang mereka lakukan? Sudah, mereka kubur hidup-hidup. Begitu terdengar berita bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, maka mereka langsung ambil anak perempuan itu, mereka langsung kubur. Itu yang mereka lakukan. Kalaupun mereka biarkan hidup beberapa tahun, maka ujung-ujungnya mereka akan bunuh juga nantinya.
Jadi ada yang langsung dikubur hidup-hidup, ada yang dibiarkan hidup dulu, tapi pada akhirnya mereka pun akan membunuhnya. Karena bagi orang-orang jahiliyah anak perempuan itu jelek, tidak ada nilainya bagi mereka. Jelas ya? Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang perilaku jahiliyah ini, sifat jahiliyah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha." Jika dikabarkan kepada mereka itu orang-orang jahiliyah bahwa istrinya melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda, maka wajah mereka langsung merah padam. Langsung merah padam wajahnya, maksudnya ya, wa huwa qadim, karena mereka menahan amarah yang sangat luar biasa. Saking marahnya, saking emosinya, sampai Allah mengatakan wajahnya itu merah padam, menahan emosi, menahan marah. Subhanallah. Apa yang membuat mereka marah? Itu tadi berita bahwa istrinya melahirkan anak perempuan. Taib. Maka apa yang terjadi setelah lahir anaknya perempuan? Yatawara minal qaum. Kata Allah, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bi. Maka mereka pun bersembunyi dari manusia. Yatawara, mereka lari, bersembunyi dari manusia, disebabkan karena sangat buruknya berita yang mereka dengar itu tadi. Malu. Iya. Kemudian kata Allah, ayumsikuhu ala hunin am yarsuhu fit turab. Maka dua pilihannya mereka. Kata Allah, ayumsikuhu ala hun, apakah mereka membiarkan anak perempuan itu hidup tapi di atas kehinaan. Jadi mereka merasa hina kalau dibiarkan hidup. Ya. Am yadussuhu fit turab, atau yang kedua mereka tanam di tanah. Itu saja. Apakah mereka supaya hilang rasa malunya, apalagi kalau sudah tidak tahan menahan malu, ya sudah, mereka tidak berpikir panjang lagi, langsung mereka yadussuhu fit turab, kata Allah, mereka langsung kubur di tanah. Di antara mereka ada mungkin yang masih ada perasaannya, dibiarkan walaupun mereka menanggung malu tiap hari. Saya bilang tadi, tiap hari mereka merasakan malu, akhirnya pada akhirnya mereka pun membunuh anak itu. Subhanallah, itu perilaku jahiliyah. Kemudian Allah mengatakan pada akhir ayat, ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah, kata Allah, sa'a ma yahkumun, amat buruk keputusan yang mereka lakukan. Buruk sekali keputusan itu. Iya. Kenapa Allah katakan buruk? Iya. Karena jamaah sekalian, mereka itu tidak suka anak perempuan. Kan begitu? Karena ketidaksenangannya dengan anak perempuan, itulah yang membuat mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup kalau masih kecil. Atau kalau sudah dewasa nanti mereka bunuh juga. Dasarnya karena tidak suka dengan anak perempuan. Aib bagi mereka. Tetapi jamaah sekalian, ya, di sisi yang lain, mereka itu menyematkan anak perempuan untuk Allah. Itu. Mereka mengatakan Allah punya anak. Itu orang-orang musyrikin, ya, yang tadi tidak suka dengan anak perempuan. Ya, tetapi mereka di waktu yang lain mereka itu berkata Allah punya anak. Siapa anaknya Allah? Kata mereka malaikat. Malaikat itu kata orang musyrikin itu anaknya Allah. Dan mereka berkata malaikat jenis kelaminnya perempuan. Coba lihat, itu orang musyrikin. Jadi mereka berkata malaikat itu jenis kelaminnya perempuan, dan mereka itu adalah anaknya Allah. Coba lihat. Jadi mereka berikan untuk Allah anak perempuan, sementara mereka tidak suka anak perempuan. Makanya Allah mengatakan sa'a ma yahkumun, amat buruk keputusan yang mereka
perbuat itu. Subhanallah. Jamaah sekalian, azzakumullah. Jadi ini perilaku jahiliyah yang amat sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, mengingatkan perbuatan dan perilaku mereka di dalam Al-Qur'an. Allah turunkan ayat ya, apa ayatnya itu? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kata Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat. Ingatlah, kata Allah, ingatlah ketika anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup ini kelak di hari kiamat akan ditanya. Akan ditanya bi ayyi dzambin qutilat. Dosa apa yang telah kalian perbuat sehingga kalian dibunuh oleh orang tua kalian? Ya. Kelak mereka akan ditanya oleh Allah dan mereka akan menuntut. Dan para pembunuhnya akan dikisas dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Nah, jamaah sekalian, apakah orang-orang jahiliyah itu hanya membunuh anak perempuannya saja? Ternyata tidak. Mereka pun punya kebiasaan membunuh anak laki-lakinya. Tetapi bedanya, kalau untuk anak perempuan mereka bunuh karena apa tadi? Aib. Bagi mereka anak perempuan itu aib. Tidak ada nilainya bagi mereka anak perempuan. Tidak ada harganya. Tidak ada kehormatannya anak perempuan bagi mereka. Sehingga mereka membunuhnya. Nah, adapun anak laki-laki itulah yang hebat bagi mereka. Ya kan? Salah satu sebabnya kenapa mereka menganggap itu anak perempuan, karena kata mereka anak perempuan tidak bisa berjihad, tidak bisa berperang gitu. Kan hari-hari mereka kan perang gitu. Tidak bisa menghasilkan uang, tidak bisa dibawa pergi perang, karena masa jahiliyah itu hari-hari peperangan, hari-hari pembunuhan. Anak perempuan apa? Tidak lemah. Itu diantaranya. Baik, jamaah sekalian, barakallahu fikum. Maka Islam datang menyelisihi jahiliyah. Maka dalam Islam justru anak perempuan itu mulia. Kalau orang-orang jahiliyah mengatakan anak perempuan itu hina, tidak. Justru dalam Islam anak perempuan itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah besar, karunia besar kepada siapa yang Allah inginkan. Apa anugerah besar itu? Allah mengatakan anak perempuan. Dan Allah memberikan anugerah besar kepada siapa yang Allah kehendaki, anak laki-laki. Lihat, Allah sebutkan, Allah berikan kepada siapa yang Allah inginkan anugerah besar berupa anak perempuan dan juga berupa anak laki-laki. Yang mana yang Allah sebut duluan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan dulu, baru Allah sebut laki-laki. Ulama tafsir mengatakan tidaklah Allah menyebutkan duluan anak perempuan kecuali Allah ingin menjelaskan bahwa anak perempuan punya kemuliaan. Subhanallah. Oleh karena itu jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus keutamaan bagi mereka yang punya anak perempuan. Disebutkan secara khusus. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ibtuliya bil banat. Nabi mengatakan barang siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan diuji di sini maksudnya ditakdirkan. Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya 3 anak perempuan. Punya 3 anak perempuan. Kemudian kata Nabi, setelah itu dia bersabar dengan 3 anak perempuannya itu.
Dia bersabar. Bersabar di sini kata Nabi adalah dia bersabar memberikan nafkah. Karena kadang-kadang pengeluarannya adalah perempuan lebih besar daripada laki-laki. Dia bersabar. Itu maksudnya. Dia bersabar kata Nabi dalam memberikan nafkah kepada 3 anak perempuannya. Bersabar mendidiknya. Bersabar mendidiknya. Kadang-kadang berat mendidik anak perempuan daripada laki-laki. Ya, di satu waktu anak perempuan itu lebih berat dididik daripada laki-laki. Kalau sekarang berat perempuan sekarang. Kita rasakan itu daripada laki-laki. Subhanallah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah punya 3 anak perempuan dan dia bersabar memberikan nafkah kepada 3 anak perempuannya, bersabar mendidiknya, fa ahsana ilaihinna, berbuat baik kepadanya, kunna lahunna sitra minan nar. Kata Nabi, maka 3 anak perempuan ini akan menjadi tameng baginya dari api neraka. Disebutkan secara khusus menjadi tameng baginya dari api neraka. Nabi ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 ji? Tadi disebutkan 3 ya. Kata Nabi, bagaimana kalau 2? Kata Nabi, walaupun 2. Walaupun 2. Bahkan ada riwayat menyebutkan sahih juga walaupun 1. Walaupun 1. Ini menunjukkan kepada kita bahwa anak perempuan dalam Islam itu justru sebab kemuliaan bagi orang tua. Menjadi sebab orang tua terhalangi dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Adapun orang-orang jahiliyah, mereka justru menghinakan anak perempuan sehingga mereka menguburnya hidup-hidup. Baik. Kemudian jamaah sekalian, jahiliyah, orang-orang jahiliyah juga kadang mereka bunuh anak laki-lakinya. Tapi mereka membunuh anak laki-lakinya bukan karena malu. Ya, bukan karena aib, bukan. Tetapi mereka membunuh anak laki-lakinya untuk dipersembahkan kepada berhala. Itu jahiliyah, karakter jahiliyah begitu. Anak laki-lakinya pun digasak. Ya, untuk apa? Mereka bunuh anak laki-laki dengan cara apa? Disembeli. Mereka sembeli anak laki-lakinya, dipersembahkan kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika zayyana lil musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum wal yalbisu alaihim dinahum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah ya, sekutu-sekutu mereka, sekutu musyrikin telah menjadikan indah pada kebanyakan mereka untuk membunuh anak-anaknya. Ya, kata Allah, demikianlah sekutu-sekutu mereka telah menjadikan indah bagi banyak orang-orang musyrikin apa? Membunuh aulad. Apa aulad? Anak laki-laki mereka. Siapa yang dimaksud sekutu-sekutu di sini? Sekutu-sekutu yang dimaksud adalah penjaga berhala itu, sadada, penjaganya, guru kuncinya selalu berkata, kamu nanti kalau ke sini bawa anak laki-laki sembeli. Subhanallah. Dan itu mereka lakukan. Di antara tokoh musyrikin yang sempat bernadar, mereka sampai bernadar, kalau istriku melahirkan anak laki-laki, misalnya 2 atau 3, maka satunya saya akan sembelih untuk berhala ini. Mereka bernadar begitu. Di antara yang pernah bernadar untuk menyembelih anak laki-lakinya adalah siapa? Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Pamannya Nabi Muhammad. Ya, pamannya atau ya kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Ya, subhanallah. Abdul Muttalib pernah bernadar ingin menyembelih anaknya Abdullah. Siapa Abdullah? Bapaknya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdul Muttalib apanya Nabi? Kakeknya. Itu jahiliyah. Jadi anak-anaknya itu kadang dikorbankan, disembelih untuk siapa? Untuk berhala-berhala yang mereka sembah. Maka Islam datang menghapus perilaku jahiliyah. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Da'uha fa innaha muntinah." Kata Nabi, tinggalkan yang nama jahiliyah karena sesungguhnya karakter jahiliyah itu busuk. Perilaku jahiliyah itu kotor. Apa saja perilaku jahiliyah? Apa saja karakter jahiliyah? Maka ada satu kitab yang ditulis menjelaskan tentang sifat-sifat jahiliyah yang harus dijauhi oleh muslim dan muslimah. Kitab yang berjudul Masailul Jahiliyah, perilaku jahiliyah, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Baik. Kemudian berikutnya yang ketiga, perkara yang diharamkan oleh Allah, dan yang kedua ini kaitannya dengan bab, jelas juga ya. Kaitannya dengan bab. Apa babnya? Memutus silaturahim. Seorang yang membunuh anaknya jelas. Ya, kalau anak sudah dibunuh sudah jelas namanya memutus silaturahim. Bahkan bukan hanya dosa memutus silaturahim, tapi juga dosa membunuh. Baik. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah wa man'an wahatin. Wa man'an wahatin. Apa itu man'an wahat? Man'an wahat disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Man'an artinya yamna'u ma aujaballahu alaihi fi malihi, yaitu menahan apa yang Allah wajibkan baginya pada hartanya. Hartanya dia tidak berikan pada hal-hal yang Allah wajibkan. Itu namanya man. Wahad, apa artinya had? Had artinya yatlubul mal min ayyi wajhin bi ayyi wasilatin tayyib, yaitu dia mencari harta dan menumpu harta dengan cara apapun tanpa peduli halal atau haram. Itu namanya had. Jelas ya? Nah, jadi kalau disatukan, kalau digabungkan ini man al wahad, maksudnya adalah orang ini kerjanya hanya menumpu harta, tumpu terus, mengumpul terus, dikumpul saja. Ini yang dia pikir, bagaimana menabung, mengumpul. Dia tidak peduli apakah halal atau haram, yang penting dikumpul. Tetapi dia tidak mau keluarkan di jalan Allah. Itu maksudnya, menahan hartanya pada hal-hal yang wajib seperti zakat. Banyak harta dia kumpul, bahkan saking rakusnya mengumpul harta sampai dia tidak peduli halal atau haram. Tetapi zakatnya tidak dikeluarkan. Hal-hal yang wajib dia berikan, dia tidak berikan. Zakat dia tidak tunaikan. Apalagi hal-hal yang wajib, nafkahnya kepada keluarganya, nafkah kepada istri, nafkah kepada anak, dia tidak berikan nafkah istrinya, dia tidak berikan nafkah anak-anaknya, atau kalau diberikan tidak cukup, pelit. Apalagi yang wajib? Yang wajib misalnya dia banyak harta kan, wajib baginya haji, dia tidak pergi haji padahal banyak hartanya, cukup untuk haji, mampu untuk haji dengan harta itu, dia tidak pergi haji. Atau umroh, kalau yang berpendapat wajib ya, dia tidak pergi umroh padahal hartanya cukup, mampu dia umroh. Ini yang berpendapat wajib hukumnya umroh. Apalagi hal-hal yang wajib seperti bayar utang. Bayar utang wajib. Dia tumpu uangnya, ya, sementara utangnya dia tidak bayar. Ini yang dimaksud man'an wahad. Allah mengharamkan bagi kalian menumpu harta, mengumpul harta, kemudian hartanya dia tidak tunaikan kewajibannya. Nah, dan ini masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Sama dengan ayat ini.
Wailul likulli humazatil lumah. Celakalah kata Allah, celaka hamba-hamba ini. Siapa yang celaka? Di antaranya Allah sebutkan, yaitu orang-orang jamaah malan wa addada, yaitu orang-orang yang hanya kerjanya menumpu harta, wa addada, dan selalu dihitung-hitung. Tidak berhenti dihitung. Maksudnya dia berhenti dihitung, takut berkurang, tidak mau dia kurangi. Maksudnya itu dihitung terus, maksudnya tidak mau kurang, tidak mau diambil, dikumpul, pokoknya dikumpul, tapi dia tidak mau diambil sedikit pun. Tidak mau dia keluarkan zakatnya, apalagi sedekah. Zakatnya saja tidak mau, apalagi sedekahnya. Ya, ini perkara yang haramkan. Dan haramnya luar biasa. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, man'an wahad. Ada dua maknanya. Man'an wahad disebutkan juga oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Tadi Syekh Shalal Fauzan menyebutkan tadi, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala mengatakan bahwa termasuk man'an wahad, kata beliau adalah idza kana lil insani haqqun wa alaihi wajibun fa harisa ala al istifa'i haqqihi wa mana'a al wajib alladhi alaihi. Kata beliau, dakhala fi hadzal hadis. Kata beliau, jika seseorang itu punya hak, ada haknya, dia punya hak, tapi dia juga ada kewajibannya. Dengan begitu, ada haknya, tapi ada juga kewajiban yang harus dia tunaikan. Tapi dia juga punya hak yang harus diberikan haknya. Nah, kemudian orang ini bersemangat meminta haknya untuk diberikan, tapi kewajibannya dia tidak tunaikan. Maka ini yang seperti ini masuk pada hadis ini. Man wahad. Man artinya apa? Menahan. Wahad artinya meminta. Faham? Mana artinya menahan? Dia tidak berikan kewajibannya, dia tidak tunaikan kewajibannya, tapi di sisi lain dia meminta haknya diberikan, bahkan harus dipenuhi. Ini masuk, dan ini tidak boleh. Dan ini contohnya banyak. Contoh dalam rumah tangga misalnya, dalam rumah tangga. Suami punya hak? Iya. Suami punya kewajiban? Iya. Apa haknya suami dari istri? Haknya kita sebagai suami, haknya kita adalah istri harus taat. Kan begitu? Istri harus begini, harus tunaikan haknya kepada kita. Tapi kita punya kewajiban juga yang harus kita tunaikan kepada istri. Sebagian suami minta, kamu tidak taat sama saya, kamu harus anu sama saya. Tapi dia sendiri kewajibannya dia tidak tunaikan. Minta haknya dipenuhi, tapi dia tidak berikan kewajibannya. Jelas ya? Dia minta, ayo kamu harus begini. Tapi dia sendiri kewajibannya, apa kewajibannya suami? Dia tidak kasih nafkah. Apa kewajiban? Dia tidak berikan kewajibannya sebagai seorang suami. Ini masuk mana? Wahad. Atau sebaliknya istri. Istri punya hak. Apa haknya istri? Dinafkahi. Ya kan? Dikasih pakaian, makanan, tempat tinggal. Tapi banyak haknya istri juga. Tetapi istri misalnya minta, mana hak saya? Tapi kewajibannya dia tidak tunaikan. Dia tidak mau taat kepada suaminya, tapi minta haknya, mana haknya? Itu dalam rumah tangga. Atau contoh yang lain, bukan dalam rumah tangga, misalnya dalam lingkungan kerja. Dalam lingkungan kerja ya, misalnya orang yang pekerja, karyawan, PNS atau apalah, dia punya hak, tapi dia juga punya kewajiban. Apa haknya? Digaji. Apa kewajibannya? Bekerja. Kan begitu. Kewajibannya bekerja. Apa haknya? Kasih gaji. Sebagian orang minta gajinya, ayo, mana gajiku? Tapi dia cara kerjanya, kewajibannya tidak beres, gitu. Iya. Menuntut kalau terlambat gajinya, menuntut kalau kalau gajinya kurang, tapi dia sendiri bekerja tidak profesional. Ya kan? Sudah diberikan aturan kerja
di kantor datang jam 8, pulang jam 5. Begitu kan? Nah, dia datang jam berapa? Pulang jam berapa? Ketika dikurangi gajinya, marah. Kenapa gajiku kurang? Ah, ini mana? Wahab. Jelas ya? Nah, dalam jual beli, masuk juga dalam jual beli. Dalam jual beli, kalau dia menjual, takarannya apa? Takarannya dikurangi, timbangannya dikurangi, dicurangi orang kalau dia yang jualan. Tapi kalau dia yang membeli, marah kalau dikurangi takarannya. Ini dia, ya, dia meminta haknya dipenuhi. Tapi dia sendiri ketika menjual, dia tidak berikan haknya orang, dia tidak tunaikan kewajibannya. Ya, dan ini masuk pada wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Celakalah orang-orang yang mutaffif. Siapa al-mutaffif? Itu orang-orang idza talu 'alan nas, jika dia membeli ya, maka dia minta dipenuhi timbangannya. Wa idza kaluhum, tapi kalau dia yang menjual dan menimbang untuk orang lain, dia kurangi takaran dan timbangannya. Kata Allah, wail, celaka orang-orang yang begini. Jelas ya? Baik. Dan ini semua masuk dalam cakupan hadis man'an wahad. Nah, kemudian berikutnya lanjutan hadis, kata Nabi SAW, wa kariha lakum qila wa qal, dan Allah membenci untuk kalian 3 hal. 3 hal juga Allah benci. Yang pertama, qila wa qal. Ini Allah tidak suka, ini benci. Kalau ada orang yang suka begini, Allah benci orang-orang yang begini. Apa itu qila wa qal? Apa itu qila wa qal? Qila artinya dikatakan, wa qala dan dia katakan. Qila dikatakan kepadanya, wa qala dan dia katakan ke orang lain. Maksudnya asal dapat berita langsung disebarkan. Asal dengar sesuatu langsung disampaikan ke orang, tanpa dia perjelas ini betul atau tidak, ini benar atau tidak, ini bohong atau tidak, ini sahih atau tidak. Karena ada orang model-modelnya begini, suka begini dia. Faham? Qila artinya apa tadi? Dikatakan kepadanya. Ada orang bilang ke dia begini. Kalau begitu dia dengar langsung, oh anu tadi begini tuh. Apa namanya ini? Istilahnya dalam bahasa kita. Ya, suka sebar berita gitu, tanpa dia perjelas kebenarannya atau tidak. Tidak tahu istilah kita, tidak tabayun, tidak sabut, tidak klarifikasi dulu. Pokoknya langsung sebar. Ya, ternyata itu salah, itu fitnah, itu tidak seperti itu. Nah, ini Allah tidak suka orang-orang yang begini. Ya, baik. Jawab, apalagi tujuannya dia seperti itu untuk merusak memang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i itsman." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa, ya, ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah dia sudah dikatakan berdosa seseorang itu ketika dia menyampaikan apa saja yang dia dengar. Apa saja yang dia dengar langsung disampaikan ke orang. Terlepas benar atau tidak. Kalau ada orang begini, asal ada disampaikan ke dia, langsung dia pindahkan ke orang lain. Tadi itu begini. Ya, walaupun benar yang disampaikan, tapi setiap dia dengar langsung dia pindahkan ke orang lain, langsung dia sebar ke sana kemari. Ya, ini tidak dibenarkan ya. Tapi apa yang kita dengar, ya harus kita lihat. Pantaskah disampaikan ke orang lain? Cocokkah disampaikan ke orang, walaupun kepada istri kita sendiri? Lihat dulu, ini yang kita dengar ini cocokkah disampaikan ke orang lain? Apalagi disebar di medsos. Karena tidak semua yang kita dengar itu boleh kita sampaikan ke orang.
Ya, apa kata Abu Hurairah? Saya ini punya 2 kantong ilmu. Kata Abu Hurairah kan, saya punya 2 kantong ilmu. 1 kantong saya sudah sampaikan, 1 kantongnya saya tidak berani sampaikan, khawatir terjadi kerusakan. Ya. Walaupun itu benar, apalagi kalau salah-salah memang kan. Ya, subhanallah. Sampai ada yang subhanallah, sampai ada yang dalam satu pengajian banyak orang, sampai ada yang kemudian berkata, misalnya kita tidak, ya, tapi perlu diperjelas, ya, itu katanya MBG itu harta zakat itu, subhanallah. Coba bayangkan. Dan saya yakin ini sudah disebar ya, karena disampaikan di depan banyak orang di pengajian. Itu MBG itu harta. Bagaimana itu Ustaz? Pemerintah itu, subhanallah. Bapak dengar dari mana? MBG itu dari zakat. Gitu. Bapak punya bukti nggak gitu? Orang bilang itu ini gila wakal. Coba tanyakan langsung ke Pak Prabowo kalau gitu. Betulkah itu yang begitu zakat? Subhanallah. Itu namanya fitnah. Ya. Andai kata itu benar, kan tidak semua yang kita ketahui itu harus kita sebar. Harus kita sampaikan ke sana kemari, apalagi di medsos disampaikan. Subhanallah. Nah, barakallahu fiikum. Jelas ya? Nah, ini Nabi mengatakan Allah sangat membenci orang-orang yang begini. Model qila wa qal. Sudah betul? Satu ini. Baik. Kemudian yang kedua, wa kasratus su'al. Ya, wa kasratus su'al itu apa? Kasratus su'al itu 2 tafsirnya. Yang pertama, suka minta-minta. Pengemis, suka minta-minta. Allah benci orang-orang yang begitu. Makanya orang-orang yang begini, karena Allah benci kepada orang yang begini, pengemis tapi bukan orang miskin ya, bukan. Beda kalau memang butuh minta, memang betul-betul miskin, tidak mampu bekerja, dalam masalah. Tapi sebagian orang bukan orang miskin, memang jadikan profesi hidupnya mengemis. Ini Allah benci orang-orang yang begini. Dan kalau kita tahu orang ini memang kerjanya pengemis, tidak boleh memberikan kepada dia. Haram memberikan sedikit pun kepada orang yang begini. Haram. Masya Allah, tidak boleh. Karena Allah benci orang-orang yang begini. Saking Allah bencinya orang-orang begini, Nabi mengatakan, وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Orang yang suka meminta-minta ini, kata Nabi, nanti di hari kiamat dia datang dalam keadaan tidak ada sedikit pun daging di wajahnya. Tidak ada daging di wajahnya. Allah hilangkan semua daging di wajahnya. Subhanallah. Dalam riwayat yang lain, ya, dia akan mencakar badannya sampai dagingnya meleleh. Kemudian yang terakhir, ya, yang kedua, makna yang kedua banyak bertanya. Tadi pertama banyak mengemis, yang kedua banyak bertanya tapi hal-hal yang tidak berguna. Ya, kan biasa ada orang sembarangan tanyakan tapi tidak berguna. Sampai hal-hal yang tidak terjadi. Ustadz, kira-kira bagaimana kalau Ka'bah diangkat ke langit? Menghadap kemana orang sholat? Ya kan? Ada orang bertanya begitu. Kira-kira bagaimana kalau Nabi Muhammad hidup? Kira-kira pergi ke Ustadz ke mall, jalan-jalan? Ini pertanyaan apa gunanya? Tidak ada gunanya. Ini yang dimaksud. Allah benci dengan orang-orang yang banyak bertanya tapi tidak berguna. Atau bertanya, bukan bertanya mencari jawaban, bertanya untuk menguji ustadznya atau menjatuhkan ustadznya atau membuat keributan. Ini Allah benci. Kemudian yang terakhir, wa idha'atul mal, dan Allah membenci orang-orang yang membuang-buang hartanya. Baik, barakallahu fikum. Ini hadis yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan pindah pada hadis yang keempat. Insyaallah taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.